Aku ditinggalkan bersama anakku di sebuah gubuk reot yang suamiku sebut sebagai tanah kutukan. Dia memilih pergi bersama wanita lain demi kemewahan semu. Namun, dia tidak pernah tahu bahwa di atas tanah gersang inilah, istana kebangkitanku akan berdiri tegak. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Udara siang itu terasa sangat panas, seolah matahari sengaja membakar atap seng gubuk reot peninggalan orang tuaku. Namun, panasnya udara tidak sebanding dengan rasa terbakar di dalam dadaku. Di hadapanku, laki-laki yang selama 5 tahun ini kupanggil suami sedang memasukkan pakaian-pakaiannya ke dalam koper besar dengan gerakan kasar. Mas Dika membuang beberapa kaos yang dianggapnya sudah kusam ke lantai tanah yang berdebu, tidak peduli debu itu beterbangan dan membuat anak kami, Bima, yang baru berusia 4 tahun terbatuk-batuk di sudut ruangan. Aku berdiri di ambang pintu kamar yang kayunya sudah keropos, menatapnya dengan air mata yang sudah mengering. Semalaman aku menangis, memohon, bahkan bersujud di kakinya agar dia tidak pergi. Aku memintanya memikirkan nasib Bima yang sebentar lagi butuh biaya masuk taman kanak-kanak. Tapi hati laki-laki itu sudah sepenuhnya mati. Matanya hanya tertuju pada kemewahan yang menunggunya di luar sana. Dari luar gubuk kami yang reot, suara klakson mobil berbunyi nyaring dan tidak sabaran. Itu adalah mobil mewah keluaran terbaru berwarna putih mengkilap yang sangat kontras dengan lingkungan kumuh tempat kami tinggal. Di dalam mobil itu, duduk seorang wanita dengan kacamata hitam besar dan lipstik merah menyala. Namanya Elena. Wanita kaya raya yang berhasil membutakan mata suamiku dengan harta yang tidak pernah bisa aku berikan. Elena membuka kaca jendela mobilnya, menatap ke arah gubuk kami dengan raut wajah jijik, seolah bau kemiskinan dari rumah ini bisa menempel pada pakaian mahalnya. Mas Dika mendengus kesal mendengar suara klakson itu. Dia menutup resleting kopernya dengan kasar lalu menatapku dengan sorot mata merendahkan. Tatapan yang sama sekali tidak menyisakan cinta atau belas kasihan. "Minggir," ucapnya dingin. Suaranya terdengar sangat asing di telingaku. Aku tidak beranjak dari ambang pintu. Aku menatap lurus ke dalam matanya, mencoba mencari sisa-sisa laki-laki yang dulu berjanji akan menjagaku di depan penghulu. "Kamu benar-benar mau pergi, Mas? Meninggalkan darah dagingmu sendiri di tempat seperti ini demi perempuan itu?" tanyaku dengan suara bergetar. Mas Dika tertawa sinis. Tawa yang terdengar sangat menyakitkan. "Tempat seperti ini katamu? Ini bukan sekadar tempat, ini adalah kuburan masa depanku. Gubuk reot ini, tanah gersang ini, semuanya adalah kutukan. Selama aku hidup bersamamu di tanah ini, aku tidak akan pernah bisa kaya. Aku sudah muak hidup miskin. Aku muak harus makan tempe setiap hari dan tidur dengan atap bocor. Elena bisa memberikanku segalanya. Jabatan, mobil, uang, sesuatu yang sampai mati pun tidak akan pernah bisa kamu berikan kepadaku." Kata-katanya menancap tepat di ulu hatiku. Aku tahu kami miskin, tapi tanah dan gubuk ini adalah satu-satunya warisan berharga dari almarhum bapak dan ibuku. Ini adalah tempat kami bernaung dari hujan dan panas. Menghina rumah ini sama saja dengan menghina harga diriku dan keluargaku. Bima yang ketakutan melihat ayahnya marah-marah mulai menangis keras. Ayah jangan pergi. Bima janji gak nakal lagi," isa anak kecil itu sambil memeluk kaki Mas Dika. Namun, alih-alih memeluk anaknya untuk yang terakhir kali, Mas Dika justru menepis tangan kecil itu hingga Bima terjatuh terduduk di lantai tanah. Jantungku serasa berhenti berdetak melihat kejadian itu. Naluri keibuanku seketika mengambil alih. Rasa sedih dan memohon yang sejak tadi menguasaiku tiba-tiba menguap, digantikan oleh rasa marah dan jijik yang luar biasa. Aku segera berlari menghampiri Bima, memeluk tubuh kecilnya yang gemetar, dan menatap Mas Dika dengan tatapan penuh kebencian. Di detik itulah aku sadar, laki-laki di hadapanku ini bukan lagi suamiku, bukan lagi ayah dari anakku. Dia hanyalah parasit yang serakah. Aku diam-diam merogoh saku dasterku yang pudar, menekan tombol perekam suara di ponsel lamaku yang layarnya sudah retak. Aku harus cerdas. Laki-laki licik ini bisa saja memutarbalikkan fakta di kemudian hari. "Baik," ucapku dengan suara yang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Aku tidak lagi menangis. Aku menatapnya tajam.
Kalau kamu memang mau pergi, silakan pergi. Tapi pastikan satu hal, Mas Dika. Kamu keluar dari pintu ini, berarti kamu melepaskan semua hakmu sebagai suami dan ayah. Mas Dika kembali tertawa meremehkan. Dia merogoh tas lempangnya dan mengeluarkan selembar kertas yang sudah diketik rapi, menyodorkannya ke wajahku. Itu surat pernyataan cerai. Tanda tangani sekarang juga. Aku tidak mau ada urusan apapun lagi denganmu. Aku tidak langsung mengambil kertas itu. Aku menatapnya lekat-lekat, membiarkan ponsel di sakuku merekam setiap suku kata yang keluar dari mulutnya. Kamu yakin tidak menginginkan apapun dari kami? Tanah ini, gubuk ini, atau mungkin hak asuh Bima? Pancingku dengan nada datar. Mas Dika meludah ke tanah, tepat di dekat kakiku. Untuk apa aku menginginkan tanah gersang tidak berguna ini? Gubuk rongsokan ini bahkan tidak ada harganya jika dijual. Apalagi anak itu, dia hanya akan menjadi beban dan menghalangi langkahku untuk sukses bersama Elena. Dengar baik-baik, Sukma. Aku melepaskan semua hakku atas rumah busuk ini, tanah ini, dan anak itu. Aku tidak sudi menuntut sepeser pun dari kemiskinanmu. Aku serahkan semuanya padamu. Yang aku inginkan hanyalah kamu menandatangani surat itu dan membebaskanku hari ini juga. Suaranya sangat lantang dan jelas. Perekam di ponselku pasti menangkap setiap detail ucapannya. Aku mengambil pulpen yang ada di atas meja kayu usang, lalu tanpa ragu sedikit pun, aku membubuhkan tanda tanganku di atas kertas tersebut. Aku menyerahkan kertas itu kembali kepadanya. Sudah, kataku tegas. Sekarang pergilah. Dan jangan pernah berani menampakkan wajahmu lagi di hadapan kami. Mas Dika menyeringai lebar, tampak sangat puas. Dia menarik kopernya, melangkah keluar melewati pintu kayu yang berderit, tanpa menoleh sedikit pun ke arah Bima yang masih menangis terisak di pelukanku. Dia memasukkan kopernya ke bagasi mobil mewah Elena. Wanita itu tersenyum menang dari balik kacamatanya, menatapku dengan pandangan mengejek sebelum akhirnya mobil itu melaju pergi, meninggalkan kepulan debu tebal yang menyelimuti gubuk kami. Aku memeluk Bima semakin erat. Anakku menangis memanggil ayahnya, tapi aku terus membisikkan kata-kata penenang di telinganya. Tidak apa-apa, nak. Ibu ada di sini. Ibu akan bekerja keras untuk Bima. Kita tidak butuh orang jahat seperti dia. Ibu janji, suatu hari nanti tidak akan ada lagi orang yang berani menghina kita. Di tengah tangisan Bima dan keheningan gubuk yang tiba-tiba terasa begitu luas dan sepi, aku mematikan alat perekam di ponselku. Aku menyimpan file suara itu di tempat yang paling aman. Biarlah hari ini Mas Dika pergi membawa kesombongannya. Dia membuang kami di tanah yang dia anggap kutukan ini. Tapi dia lupa, sebuah bibit unggul justru akan tumbuh paling kuat ketika dia dipaksa bertahan di tanah yang paling keras. Aku akan membuktikan kepadanya, bahwa keputusannya hari ini adalah awal dari kehancuran masa depannya sendiri. 3 bulan berlalu sejak hari di mana kepulan debu mobil Elena membawa pergi laki-laki pengecut itu dari hidup kami. Selama 3 bulan itu pula, aku harus menelan pahitnya kehidupan sebagai orang tua tunggal yang tidak memiliki apa-apa selain sepetak tanah peninggalan orang tua dan seorang anak yang harus kubesarkan. Setiap subuh, sebelum ayam jantan tetangga berkokok, aku sudah bangun untuk membuat aneka kue basah titipan. Aku berjalan kaki sejauh 3 kilometer ke pasar kecamatan untuk menitipkan kue-kue itu di beberapa warung, lalu bergegas pulang untuk memandikan Bima dan menyuapinya dengan nasi sisa semalam yang kuhangatkan. Kehidupan sangat keras. Ada hari-hari di mana daganganku tidak laku, dan kami terpaksa hanya makan nasi dengan garam. Kadang Bima merengek meminta jajan atau mainan seperti anak-anak tetangga lainnya, namun aku hanya bisa memeluknya sambil menahan air mata, menjanjikan bahwa besok ibu akan membelikannya jika ada rezeki lebih. Bima anak yang pengertian. Walaupun usianya baru 4 tahun, dia mulai jarang menanyakan ayahnya. Dia seolah mengerti bahwa nama laki-laki itu tidak boleh lagi disebut di dalam gubuk ini. Siang itu, matahari bersinar sangat terik seperti biasanya. Aku sedang mencuci pakaian orang lain di sumur belakang gubuk, pekerjaan sampingan yang kuambil demi menambah pemasukan, ketika tetanggaku, Bei Inah, berlari tergopoh-gopoh menghampiriku. Wajahnya tampak panik sekaligus penasaran. Sukma, Sukma, cepat ke depan. Ada mobil-mobil bagus banget parkir di depan jalan gang kita. Banyak bapak-bapak pakai baju seragam rapi nanyain rumah kamu. Seru Bei Inah sambil terengah-engah.
Aku mengerutkan kening. Mencuci tanganku yang penuh busa sabun lalu mengelapnya ke dasterku. Bapak-bapak seragam? Nyari aku. Bei, apa aku ada salah? Perasaanku mendadak tidak enak. Pikiran buruk langsung berkelebat. Apakah Mas Dika meninggalkan hutang yang belum dibayar dan sekarang penagih hutang datang mencariku? Aku bergegas berjalan ke bagian depan rumah. Bima yang sedang bermain tanah kuangkat dan ku gendong. Dan benar saja, di depan jalan tanah yang sempit itu, terparkir 3 mobil SUV hitam mengkilap. Beberapa pria berjas rapi dan berseragam dinas pemerintah daerah sedang berdiri mengamati gubuk reotku sambil memegang sebuah gulungan kertas besar dan tablet. Beberapa tetangga sudah berkerumun, berbisik-bisik melihat pemandangan langka tersebut. Seorang pria parubaya dengan kemeja putih rapi dan tanda pengenal resmi berjalan mendekatiku. Dia tersenyum sopan, sangat kontras dengan tatapan merendahkan yang biasa kuterima dari orang-orang. Selamat siang. Benar ini kediaman Ibu Sukma, putri dari almarhum Bapak Harjo? Tanyanya dengan nada formal namun ramah. Aku mengangguk ragu, mengeratkan pelukanku pada Bima. Benar, Pak. Saya Sukma. Ada keperluan apa ya? Pak, saya tidak punya hutang apa-apa. Pria itu tertawa kecil yang menenangkan. Oh, tidak, Ibu Sukma. Ibu tidak punya hutang. Perkenalkan, saya Pak Ridwan, perwakilan dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan ini rekan-rekan saya dari perusahaan pengembang nasional. Boleh kami masuk sebentar untuk membicarakan hal yang sangat penting? Aku mempersilakan mereka masuk ke ruang tamu kecilku yang hanya beralaskan tikar pandan yang sudah robek di beberapa bagian. Aku merasa sangat malu karena tidak punya kursi untuk tamu-tamu penting ini, apalagi menyuguhkan minuman yang layak. Namun, Pak Ridwan dan rekan-rekannya tampak tidak keberatan. Mereka duduk bersila di atas tikar dengan santai, lalu Pak Ridwan membuka gulungan kertas besar yang ternyata adalah peta wilayah. Begini, Ibu Sukma, Pak Ridwan memulai pembicaraan sambil menunjuk ke sebuah titik merah di peta tersebut. Pemerintah pusat saat ini sedang merencanakan pembangunan megaproyek kawasan komersial elit dan jalur tol antar kota yang baru. Proyek ini adalah proyek strategis nasional. Dan setelah kami melakukan survei dan pemetaan secara detail, ternyata titik nol atau pusat dari perempatan jalur tol dan pintu gerbang kawasan komersial tersebut tepat berada di atas tanah milik Ibu Sukma ini. Aku menatap peta itu dengan bingung. Maksudnya bagaimana? Pak, tanah ini mau digusur? Seorang pria berjas dari pihak pengembang menyela dengan senyum lebar. Bukan digusur, Ibu Sukma, tapi dibebaskan. Tanah warisan orang tua ibu ini luasnya cukup besar dan posisinya sangat amat krusial bagi kelancaran proyek nasional kami. Tanpa tanah ini, desain proyek bernilai triliunan rupiah ini harus dirombak total dan akan memakan biaya yang jauh lebih besar. Oleh karena itu, pemerintah dan perusahaan kami sepakat untuk membeli tanah ibu dengan harga ganti rugi pembebasan lahan tingkat VVIP. Aku terdiam. Otakku yang terbiasa menghitung uang ribuan rupiah, kesulitan memproses informasi ini. Ganti rugi? Berapa yang akan saya terima? Pak, cukup untuk beli rumah kecil di kampung sebelahkah? Pak Ridwan saling berpandangan dengan rekannya, lalu tersenyum hangat kepadaku. Dia mengeluarkan sebuah dokumen resmi tebal dengan map Garuda dan menyodorkannya ke hadapanku. Di halaman pertama, ada rincian ukuran tanahku yang memang cukup luas memanjang ke belakang, peninggalan kakek buyutku. Di bagian bawah kertas itu, tertera deretan angka yang membuat napasku seakan berhenti. Aku mengucek mataku berulang kali. Aku menghitung jumlah angka 0 di belakang angka utama itu. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11. Aku menelan ludah dengan susah payah. Tubuhku mendadak gemetar hebat. Ratusan miliar? Suaraku nyaris tidak terdengar, hanya seperti bisikan angin. Benar, Ibu Sukma, jawab pria dari pihak pengembang. Harga tanah di area strategis ini memang melambung tinggi, dan karena tanah ibu adalah titik kunci yang tidak bisa ditawar lagi, kami memberikan harga maksimal. Total ganti rugi yang akan ibu terima bersih, tanpa potongan pajak karena ditanggung pemerintah, adalah 120 miliar rupiah. Jika ibu setuju dan dokumen kepemilikan tanah ibu lengkap, proses pencairan dana bisa kami lakukan paling lambat akhir minggu ini langsung ke rekening ibu. Air mataku tumpah seketika. Aku menangis bukan karena sedih,
Tapi karena guncangan emosi yang luar biasa dahsyat. 120 miliar. Angka yang jangankan kumiliki, memimpikannya pun aku tidak pernah berani. Aku menatap sekeliling gubuku yang reot, menatap atap bocor yang selalu kutampung dengan ember jika hujan turun. Gubuk yang dihina habis-habisan oleh laki-laki pengkhianat itu. Tanah gersang yang disebutnya sebagai kutukan ini, hari ini berubah menjadi ladang emas yang mengubah nasib keturunanku selamanya. Aku mencium puncak kepala Bima berulang kali sambil menangis tersedu-sedu. Bima ikut menangis karena bingung melihat ibunya menangis di depan banyak orang. "Ibu kenapa nangis? Ibu dimarahin bapak-bapak ini ya?" tanya anakku dengan polos. "Tidak, sayang. Ibu tidak dimarahi. Ibu menangis karena kita tidak perlu lagi menahan lapar. Bima bisa sekolah, Bima bisa makan enak, kita bisa beli rumah yang tidak bocor lagi." "Nak," jawabku terbata-bata. Hari itu juga, dengan tangan yang masih gemetar, aku menyerahkan sertifikat asli tanah warisan bapakku yang selalu kusimpan rapi di dalam kotak plastik di bawah tempat tidur. Semuanya sah, atas namaku sendiri. Pak Ridwan membantu mengurus semua berkas pembukaan rekening prioritas di bank BUMN terdekat pada hari yang sama. Pihak pengembang bahkan memberikan fasilitas hotel sementara untuk kami tinggal selama proses pencairan dan sampai aku menemukan rumah baru, karena tanah ini harus segera dikosongkan bulan depan. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidur di atas kasur hotel yang sangat empuk dengan pendingin ruangan yang sejuk. Bima tertidur lelap setelah menghabiskan satu porsi penuh ayam goreng dari restoran yang kubelikan. Aku tidak bisa tidur. Aku duduk di tepi jendela, menatap kelap-kelip lampu kota dari lantai 10. Hanya dalam waktu 3 bulan, nasibku berputar 180 derajat. Mas Dika membuang kami karena kemiskinan. Dia memilih jalan pintas dengan menjual harga dirinya pada wanita arogan. Dia begitu sombong melepaskan haknya atas tanah yang dia anggap sampah. Aku tersenyum tipis dalam keheningan malam. Kini, aku punya modal untuk menata hidupku, mendidik anakku menjadi orang hebat, dan membangun kerajaan bisnisku sendiri. Ini bukan hanya tentang uang, ini adalah tentang harga diri. Aku akan memastikan nama Sukma dikenal bukan sebagai wanita miskin yang ditinggalkan suaminya, melainkan sebagai wanita kuat yang tidak bisa diremehkan oleh siapapun. Dan jika suatu saat nanti takdir mempertemukan kami kembali, aku ingin melihat bagaimana wajah laki-laki itu saat mengetahui bahwa gubuk reot yang dia ludahi dulu, kini telah menjelma menjadi istana kebangkitanku. Roda nasib telah berputar, dan kali ini, aku yang memegang kendalinya. Pagi pertama di kamar hotel mewah itu terasa seperti sebuah mimpi panjang yang membuatku takut untuk membuka mata. Aku takut ketika aku terbangun, aku akan mendapati diriku kembali berada di atas dipan kayu yang keras, dengan suara rintik hujan yang menembus atap seng yang berlubang, dan bayangan Mas Dika yang terus-menerus menghina kemiskinanku. Namun, saat perlahan kelopak mataku terbuka, aroma harum pendingin ruangan dan hangatnya selimut tebal menyadarkanku bahwa semua ini nyata. Keajaiban itu benar-benar turun ke dalam hidupku. Bima masih tertidur lelap di sampingku, wajah kecilnya tampak begitu damai, tanpa jejak ketakutan atau rasa lapar yang biasa menghantui hari-harinya. Hari itu adalah hari jadwal pertemuanku dengan pihak bank yang telah diatur oleh Pak Ridwan. Aku mengenakan pakaian terbaik yang kumiliki, sebuah kemeja katun sederhana yang warnanya sudah mulai pudar namun disetrika dengan sangat rapi, dan rok kain hitam panjang. Aku menggendong Bima memasuki lobi gedung bank pusat yang lantainya terbuat dari marmer mengkilap. Kedatanganku disambut langsung oleh kepala cabang bank tersebut, seorang pria ramah bernama Pak Hendra. Aku tidak diarahkan ke loket antrean biasa yang panjang, melainkan dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan khusus VIP yang kedap suara, berlapis karpet tebal, dan disuguhi teh krisan hangat yang aromanya sangat menenangkan. "Selamat pagi, Ibu Sukma. Kami sudah menerima seluruh instruksi dari pihak kementerian dan pengembang. Hari ini, seluruh dana ganti rugi pembebasan lahan sudah resmi masuk ke dalam rekening prioritas atas nama Ibu," ucap Pak Hendra dengan senyum profesional sambil meletakkan sebuah buku tabungan dengan sampul kulit berwarna emas dan sebuah kartu hitam mengkilap di hadapanku. Tanganku bergetar hebat saat aku membuka halaman pertama buku tabungan itu. Deretan angka yang tertera di sana membuat pandanganku mengabur oleh air mata. 120 miliar rupiah. Uang itu kini benar-benar menjadi milikku. Uang yang mengorbankan tanah leluhurku, namun sekaligus menjadi kunci pembuka belenggu kemiskinan yang selama ini mencekik leherku.
Aku menatap Pak Hendra dengan perasaan campur aduk antara bahagia, tidak percaya, dan sebuah ketakutan kecil tentang bagaimana mengelola uang sebanyak ini tanpa berakhir menjadi orang yang serakah. Pak Hendra, suaraku terdengar serak, saya ini hanya perempuan desa. Saya hanya tamatan sekolah menengah atas dan terbiasa memegang uang ribuan dari hasil jualan kue basah. Saya mohon bantuan Bapak. Saya tidak ingin uang ini habis sia-sia. Saya ingin uang ini menjadi pelindung bagi masa depan anak saya, Bima. Mendengar permintaanku yang tulus, raut wajah Pak Hendra berubah menjadi jauh lebih hangat dan penuh empati. Beliau lalu memanggil seorang penasihat keuangan senior dari bank tersebut. Selama 3 jam penuh di dalam ruangan itu, aku belajar tentang hal-hal yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku belajar tentang deposito berjangka, obligasi pemerintah, reksadana, dan asuransi pendidikan. Aku memutuskan untuk tidak menarik uang itu secara sembarangan. Langkah pertamaku adalah memisahkan 20 miliar rupiah ke dalam sebuah rekening dana perwalian khusus atau trust fund atas nama Bima. Uang itu akan dikunci dan hanya bisa dicairkan ketika Bima berusia 21 tahun, atau digunakan khusus untuk biaya pendidikan hingga ke jenjang tertinggi dan biaya kesehatan darurat. Dengan begitu, apapun yang terjadi padaku di masa depan Bima sudah terjamin dengan kekuatan hukum yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun, termasuk ayah kandungnya sendiri. Setelah urusan perbankan selesai dengan hati yang tenang, langkah keduaku adalah mencari tempat tinggal yang layak. Aku menghubungi seorang agen properti yang direkomendasikan oleh pihak bank. Aku tidak mencari rumah yang terlalu besar seperti istana di sinetron. Aku mencari rumah dengan keamanan terbaik dan lingkungan yang sehat untuk tumbuh kembang Bima. Pilihan kami jatuh pada sebuah rumah di sebuah kompleks perumahan elit di kawasan selatan kota. Rumah itu bergaya minimalis modern dengan cat putih bersih, memiliki halaman belakang yang luas dengan rumput hijau yang terawat, dan sistem keamanan 24 jam penuh yang ketat. Saat agen properti itu menyerahkan kunci rumah kepadaku setelah proses pembayaran tunai selesai dilakukan, aku langsung mengajak Bima masuk ke dalam. Bima berlarian mengelilingi ruang tamu yang luas dengan lantai kayu parket yang hangat. Dia berteriak kegirangan melihat sebuah kamar tidur yang sudah diisi dengan tempat tidur berbentuk mobil balap dan lemari pakaian yang penuh dengan baju-baju baru yang layak. Aku berdiri di ambang pintu kamar anakku, menangis dalam diam. Tidak ada lagi atap bocor. Tidak ada lagi lantai tanah yang membuat Bima batuk-batuk. Rumah ini adalah benteng pertahanan kami yang baru. Namun, aku tahu bahwa duduk diam dan hanya menikmati bunga ban tidak akan membuatku berkembang. Aku teringat pada mimpiku saat masih muda dulu. Sebelum menikah dengan Mas Dika dan terkubur dalam rutinitas rumah tangga yang mencekik, aku sangat pandai menjahit dan merancang pakaian. Aku sering memodifikasi baju-baju bekas menjadi gaun yang cantik. Dengan sisa uang yang masih sangat melimpah, aku mulai mendaftarkan diri ke sebuah sekolah mode dan bisnis ternama di ibu kota. Aku belajar siang dan malam. Aku mempekerjakan seorang pengasuh profesional yang sangat baik hati bernama Beirini untuk menemani Bima saat aku sedang menimba ilmu. Aku belajar tentang pemilihan kain, desain pola, hingga manajemen bisnis fashion kelas atas. 6 bulan setelah kepindahanku, aku memberanikan diri membuka sebuah butik pakaian dan perhiasan bernama Sukma Elegance. Butik itu berada di sebuah kawasan komersial paling bergengsi. Aku tidak tanggung-tanggung dalam memulai bisnis ini. Aku mempekerjakan penjahit-penjahit terbaik, desainer perhiasan handal, dan manajer toko yang berpengalaman. Target pasarku adalah para wanita karir kelas atas dan sosialita yang menghargai karya seni yang elegan dan tidak berlebihan. Desain pakaian yang kubuat sangat mencerminkan kepribadianku saat ini, kuat, mandiri, namun tetap anggun. Tahun pertama adalah tahun yang penuh dengan kerja keras dan keringat. Terkadang aku harus tidur di ruang kerja butik, karena harus menyelesaikan detail payet sebuah gaun pesanan khusus. Namun, semua lelah itu terbayar lunas. Kualitas jahitan dan keunikan desain Sukma Elegance dengan cepat menjadi perbincangan di kalangan atas. Butikku mulai ramai dikunjungi oleh istri pejabat, selebriti, dan pengusaha sukses. Keuntunganku melesat tajam. Aku tidak lagi hanya mengandalkan uang ganti rugi tanah, melainkan mulai mencetak uangku sendiri dari hasil keringat dan pemikiranku. Seiring berjalannya waktu, penampilanku pun berubah total. Perawatan kulit, makanan bergizi,
dan pakaian berkualitas yang kukenakan mengubah sosok wanita kumuh dari gubuk reot menjadi seorang nyonya besar yang disegani. Kulitku yang dulu kusam kini bersih dan bersinar. Rambutku yang dulu selalu kuikat asal-asalan kini dipotong dengan gaya modern yang membingkai wajahku dengan sempurna. Sikapku menjadi lebih percaya diri, langkahku tegap, dan cara bicaraku tertata rapi. Memasuki tahun ketiga sejak kepergian laki-laki itu, kesuksesanku tidak lagi bisa disembunyikan. Sebuah majalah bisnis terkemuka lokal dan stasiun televisi swasta mengundangku untuk sebuah wawancara eksklusif. Mereka tertarik dengan kisah di balik Sukma Elegance, dan bagaimana aku bisa membangun kerajaan bisnis dalam waktu yang relatif singkat. Mereka menjulukiku sebagai sang miliarder baru di dunia fashion. Aku menyetujui wawancara itu dengan satu syarat mutlak. Tidak boleh ada kamera atau pertanyaan yang menyorot anakku. Bima adalah harta karunku yang paling berharga, dan aku tidak akan membiarkan privasinya terganggu oleh sorotan media. Aku ingin dia tumbuh normal tanpa tekanan. Saat proses wawancara berlangsung di studio yang terang benderang, sang pembawa acara bertanya tentang motivasi terbesarku dalam meraih kesuksesan. Aku duduk dengan postur tegak, mengenakan setelan jas wanita berwarna biru tua rancanganku sendiri, dengan sebuah bros mutiara kecil yang elegan di kerahku. Aku menatap lurus ke arah kamera yang sedang merekam wajahku. Motivasi terbesar saya adalah pembuktian kepada diri saya sendiri dan anak saya. Jawabku dengan suara yang tenang namun tegas, menggemakan wibawa yang tidak bisa dibantah. Di masa lalu, saya pernah berada di titik terendah. Saya pernah direndahkan karena saya miskin. Saya pernah tinggal di sebuah tempat yang dianggap sebagai tanah kutukan oleh seseorang. Tapi saya belajar satu hal yang sangat penting. Kemiskinan bukanlah sebuah dosa. Kemiskinan hanyalah sebuah kondisi sementara yang bisa diubah jika kita memiliki kesempatan dan kemauan yang keras. Orang yang meninggalkan kita di saat kita sedang berada di bawah, tidak berhak mendapatkan tempat di meja makan saat kita sedang merayakan kemenangan. Aku tidak menyebut nama Mas Dika. Pria itu sudah mati di dalam hatiku. Aku tidak ingin menodai momen kesuksesanku dengan menyebut nama laki-laki parasit tersebut. Namun di dalam hatiku terdalam, aku sangat berharap laki-laki itu menonton siaran ini. Aku berharap dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, bahwa wanita yang dulu dia buang bagai sampah, kini telah menjadi perhiasan berlian yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh tangannya lagi. Roda nasib telah berputar, dan aku telah membangun istana emas di atas tanah gersang yang dia ludahi. Siang itu, ibu kota diguyur hujan deras yang membuat jalanan protokol macet total. Namun, di dalam ruang VIP sebuah restoran mewah di lantai dasar sebuah hotel bintang 5, suasana terasa sangat hangat dan berkelas. Lantunan musik jazz mengalun lembut mengiringi gemerincing pelan peralatan makan perak yang beradu dengan piring keramik mahal. Aku sedang duduk di sofa bludru merah marun, menyesap perlahan teh Earl Grey yang masih mengepul, sementara di hadapanku duduk dua orang pemasok kain sutra terbesar dari luar negeri. Hari ini kami baru saja menyelesaikan penandatanganan kontrak kerjasama bernilai fantastis untuk ekspansi butiku ke cabang kedua yang akan dibuka di negara tetangga. Ibu Sukma sungguh rekan bisnis yang luar biasa. Puji Tuan Albert, salah satu pemasok tersebut sambil memasukkan dokumen kontrak ke dalam tas kerjanya. Visi ibu dalam industri mode sangat tajam. Saya yakin koleksi musim semi nanti akan habis terjual dalam hitungan hari. Aku membalas pujian itu dengan senyuman elegan, menganggukkan kepalaku sedikit sebagai tanda terima kasih. Ini semua berkat kualitas sutra dari perusahaan Bapak yang luar biasa. Kerja sama ini akan membawa keuntungan besar bagi kita berdua. Mari kita rayakan kesuksesan peluncuran bulan depan. Setelah kedua rekan bisnisku berpamitan dan meninggalkan restoran, aku memutuskan untuk duduk sejenak. Menyelesaikan sisa teh di cangkirku, sambil memeriksa beberapa laporan keuangan butik melalui tablet. Bei Rini tadi mengabarkan bahwa Bima sudah pulang sekolah dengan selamat, dan sedang belajar melukis di rumah. Perasaanku sangat tenang dan damai. Kehidupanku kini berjalan dengan ritme yang sempurna. Teratur, sukses, dan aman. Namun, kedamaian itu tiba-tiba terkoyak oleh sebuah suara melengking yang sangat familiar, merobek alunan musik jazz yang menenangkan. Suara wanita yang syarat akan arogansi dan kemarahan. Kamu ini bisa kerja yang bener nggak sih? Bawain tas belanjaan segitu aja sampai jatuh semua. Kamu tahu nggak harga tas Hermes ini berapa? Kalau sampai lecet sedikit aja, kamu kerja jadi kuli bangunan 10 tahun pun nggak akan sanggup gantinya. Aku membeku.
Jari-jariku berhenti bergerak di atas layar tablet. Tanpa perlu menoleh ke arah sumber suara, aku sudah tahu persis siapa pemilik suara cempreng dan penuh kesombongan itu. Elena. Suara wanita yang 3 tahun lalu klakson mobilnya mengusirku dari rumahku sendiri. Aku perlahan meletakkan tabletku ke atas meja, lalu mengangkat pandanganku dengan gerakan yang sangat pelan dan terkontrol. Aku duduk di sudut ruangan VIP yang setengah tertutup oleh partisi kaca buram dan tanaman hias besar, sehingga pandanganku ke arah area ruang makan utama sangat jelas, namun keberadaanku cukup tersembunyi dari pandangan luar. Di dekat pintu masuk restoran, berdirilah Elena. Penampilannya masih terlihat mencolok dengan barang-barang bermerek dari ujung kepala hingga ujung kaki. Namun riasan wajahnya terlihat terlalu tebal dan ada gurat ketegangan yang tidak bisa disembunyikan di wajahnya. Namun, bukan sosok Elena yang membuat jantungku berdetak dengan ritme yang aneh, melainkan sosok pria yang berdiri menunduk di sampingnya. Itu adalah Mas Dika. Napas tertahan di tenggorokanku saat aku mengamati penampilan mantan suamiku itu. Pemandangan di depanku benar-benar bertolak belakang dengan apa yang selama ini dibayangkan oleh Mas Dika saat dia meninggalkanku dulu. Dulu dia bermimpi menjadi tuan besar yang dihormati, menikmati harta Elena, dan menjadi pria sukses dengan setelan jas mahal. Tapi kini, laki-laki itu tampak sangat menyedihkan. Pakaian yang dikenakannya memang pakaian bermerek, tapi ukurannya terlihat kebesaran dan tidak disetrika dengan rapi. Postur tubuhnya yang dulu tegap kini membungkuk. Wajahnya terlihat jauh lebih tua dari usianya, kantung matanya menghitam, dan rambutnya mulai menipis karena stres. Mas Dika sedang berjongkok di lantai restoran, memunguti beberapa kotak belanjaan mewah yang baru saja terjatuh dari tangannya. Tangannya tampak gemetar. "Maaf, El, aku tadi terpeleset sedikit karena lantai di depan agak licin," ucap Mas Dika dengan suara yang sangat pelan dan penuh ketakutan. Suaranya terdengar seperti rengekan anak anjing yang ketakutan dipukul majikannya. Tidak ada lagi nada arogan dan merendahkan seperti saat dia menyodorkan surat cerai kepadaku dulu. Elena mendengus kasar, berkacak pinggang tanpa mempedulikan tatapan beberapa pengunjung restoran yang mulai merasa terganggu. "Alasan? Kamu itu bisanya cuma numpang hidup, makan tidur di rumahku, tapi disuruh nemenin belanja dan bawain barang aja leletnya minta ampun. Benar-benar nggak berguna. Cepat bersihin itu semua dan bawakan ke mobil sekarang. Aku mau minum kopi dulu. Dan awas kalau ada yang lecet, aku potong uang jajanmu bulan ini." Mas Dika mengangguk cepat. Iya, El. Aku bawa ke mobil sekarang. Kamu duduk saja dulu pesen kopi." Dengan langkah gontai dan punggung yang ditekuk beban tas-tas belanjaan yang berat, Mas Dika berjalan tertatih keluar dari restoran menembus hujan gerimis, sementara Elena melenggang dengan angkuh mencari meja kosong. Dia memilih meja yang posisinya persis berada di dekat sebuah televisi layar datar berukuran besar yang memang disediakan pihak restoran untuk menayangkan berita-berita terkini atau saluran bisnis internasional bagi para tamu eksekutif mereka. Aku duduk bersandar di sofaku, menatap adegan itu dengan perasaan yang sangat sulit dijelaskan. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa sedih. Yang ada hanyalah sebuah perasaan hampa yang disusul oleh kesadaran akan keadilan Tuhan yang begitu nyata. Laki-laki itu membuang berlian demi memungut sepotong kaca yang tajam, dan kini tangan laki-laki itu sedang berdarah karena genggamannya sendiri. Dia yang tidak mau hidup miskin dan menderita bersamaku, kini hidup sebagai budak yang tidak memiliki harga diri sedikitpun di mata wanita yang dipertuhankannya. 10 menit kemudian, Mas Dika kembali masuk ke dalam restoran dengan pakaian bagian bahu yang agak basah terkena hujan. Dia berjalan menghampiri meja Elena, lalu duduk di seberang wanita itu dengan canggung. Elena bahkan tidak menawarinya minum, wanita itu sibuk bermain dengan ponselnya. Mas Dika hanya diam, pandangannya kosong menyapu ruangan restoran, mencari objek untuk mengalihkan pikiran dari rasa malunya yang terus-menerus diinjak-injak setiap hari. Tepat pada saat itu, program televisi di layar datar raksasa yang posisinya berada tepat di atas meja mereka berganti. Tayangan musik instrumental itu digantikan oleh sebuah acara bincang-bincang eksklusif dari saluran berita bisnis nasional. Dan di layar sebesar itu, terpampang jelas wajahku. Wajahku yang sedang tersenyum dengan riasan sempurna, mengenakan jas biru tua, dan bros mutiara kesayanganku. Wawancara yang kulakukan beberapa hari yang lalu akhirnya ditayangkan hari ini secara perdana. Suara pembawa acara menggema cukup jelas di sudut ruangan itu. "Pemirsa,
Hari ini kami menghadirkan sosok wanita inspiratif yang berhasil mengguncang industri mode kelas atas. Berawal dari bukan siapa-siapa, beliau kini memimpin perusahaan fashion bernilai ratusan miliar. Mari kita dengarkan kisah dari Ibu Sukma, CEO dan pendiri Sukma Elegance. Aku melihat gerakan Mas Dika terhenti total. Kepalanya yang sejak tadi menunduk perlahan terangkat, ditarik oleh suara penyiar yang menyebutkan namaku. Matanya tertuju lurus pada layar televisi. Dari tempatku duduk, aku bisa melihat dari samping bagaimana ekspresi wajah laki-laki itu berubah drastis secara perlahan. Bibir Mas Dika terbuka sedikit. Matanya melotot tidak percaya. Kulit wajahnya yang pucat mendadak kehilangan seluruh sisa darahnya. Dia menatap layar televisi itu seperti sedang melihat hantu yang bangkit dari kubur. Di layar televisi, aku sedang menjelaskan tentang ekspansi bisnisku, tentang bagaimana aku mengatur investasi dari dana awalku yang sangat besar, dan menyinggung sedikit tentang masa laluku yang diremehkan tanpa menyebut namanya. Orang yang meninggalkan kita di saat kita sedang berada di bawah, tidak berhak mendapatkan tempat di meja makan saat kita sedang merayakan kemenangan. Ucapanku di layar televisi bergema memenuhi sudut restoran tersebut. Tangan Mas Dika yang tadinya bertumpu di atas meja tiba-tiba gemetar sangat hebat. Dia tanpa sengaja menyenggol gelas air putih di depannya, hingga airnya tumpah membasahi meja, dan mengenai tas kecil milik Elena. Astaga! Dika! Kamu ini kenapa sih? Jerit Elena marah sambil menarik tasnya dengan kasar. Mata kamu taruh di mana? Air minum tumpah semua ke tasku. Kamu ini benar-benar bikin malu terus kerjaannya. Tapi Mas Dika sama sekali tidak merespon kemarahan Elena. Dia tidak menoleh. Dia tidak meminta maaf. Pandangannya benar-benar terkunci pada layar televisi. Napasnya memburu cepat. Dadanya naik turun seolah dia mulai kesulitan mendapatkan oksigen di ruangan yang ber-AC ini. Penyesalan, rasa syok yang luar biasa dahsyat, dan kesadaran bahwa dia telah membuang tambang emas bernilai ratusan miliar demi wanita yang memperlakukannya seperti binatang peliharaan, menghantam jiwanya dalam satu detik yang sama. Dia memegang kepalanya dengan kedua tangan, terlihat seperti orang yang nyaris gila menyadari kebodohannya sendiri. Mantan istrinya, wanita yang dulu dia usir dari Gubuk Reot, kini duduk di televisi nasional sebagai seorang konglomerat yang hartanya jauh melebihi harta selingkuhannya saat ini. Melihat kehancuran mental laki-laki itu dari kejauhan sudah lebih dari cukup bagiku. Balas dendam terbaik ternyata benar-benar bukan dengan menghancurkan hidup orang lain secara langsung, melainkan dengan membiarkan orang itu melihat kesuksesan kita di saat mereka sedang berada di titik terendah kehidupannya. Aku merapikan jas kerjaku, mengambil tas tangan rancanganku yang harganya mungkin bisa membeli 10 tas belanjaan Elena, lalu berdiri. Aku memberi isyarat kepada pelayan untuk memotong tagihan makananku langsung dari kartu kredit VIP-ku. Dengan langkah yang tenang, anggun, dan tanpa suara, aku melangkah meninggalkan area ruang VIP. Aku sengaja berjalan melewati area yang sedikit jauh dari meja mereka, tidak berniat sama sekali untuk menyapa atau menampakkan diri di hadapannya hari ini. Biarlah laki-laki itu tersiksa oleh bayangan di televisi itu terlebih dahulu. Biarlah rasa penyesalannya membusuk di dalam kepalanya. Saat pintu kaca restoran terbuka secara otomatis untukku, aku melangkah keluar menuju lobi hotel di mana supir pribadiku sudah menunggu dengan payung terbuka. Aku tersenyum tipis saat masuk ke dalam mobil mewahku yang hangat. Aku tahu, setelah hari ini, badai pasti akan datang menghampiriku. Laki-laki serakah itu pasti akan mencariku setelah menyadari siapa aku sekarang. Tapi aku sama sekali tidak takut. Tembok baja yang kubangun selama 3 tahun ini tidak akan bisa ditembus oleh pengkhianat manapun. Aku sudah siap menyambut permainannya, dan kali ini, aku pastikan dia tidak akan membawa pulang apapun selain kehancuran yang lebih dalam. Aku menyandarkan kepalaku ke kursi mobil, bersiap menanti langkah bodoh selanjutnya yang akan diambil oleh Mas Dika. Pagi hari di kediamanku kini selalu diawali dengan aroma roti panggang yang harum dan seduhan teh kamomil yang menenangkan, bukan lagi dengan rasa cemas memikirkan dari mana aku bisa mendapatkan beras untuk makan hari ini. Cahaya matahari pagi menerobos masuk melalui jendela kaca besar di ruang makan utama, memantulkan kilau keemasan di atas lantai pualam yang bersih mengkilap. Aku duduk di kursi meja makan sambil memperhatikan anakku, Bima, yang sedang asyik memakan sereal coklat kesukaannya. Usianya kini sudah menginjak 7 tahun. Dia tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat, cerdas, dan sangat ceria. Tubuhnya tidak lagi kurus kering seperti dulu,
dan tawanya selalu berhasil menghangatkan seluruh sudut rumah besar ini. Kehidupanku kini bagaikan sebuah lukisan sempurna yang dibingkai dengan keamanan tingkat tinggi. Rumah yang kubeli ini berada di kawasan eksklusif yang penjagaannya sangat ketat. Tembok beton yang tinggi mengelilingi pekarangan rumah, ditambah dengan pagar besi tempa berlapis cat emas yang berdiri kokoh di bagian depan. Tidak ada satupun orang asing yang bisa masuk tanpa melewati pos penjagaan di depan kompleks perumahan, dan terlebih lagi melewati pos security pribadiku yang dijaga bergantian oleh tenaga keamanan profesional. Aku sengaja membangun benteng baja ini bukan karena aku sombong, melainkan demi melindungi ketenangan jiwa anakku dari kerasnya dunia luar, dan tentu saja, dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Saat aku sedang merapikan dasi seragam sekolah Bima dan bersiap mengantarnya ke depan pintu untuk dijemput oleh supir pribadi kami, suara interkom yang terhubung dari pos security di depan rumah tiba-tiba berbunyi nyaring. Aku menekan tombol hijau pada panel layar sentuh yang menempel di dinding ruang keluarga. Layar itu langsung menampilkan wajah Pak Darmo, kepala regu keamanan rumahku yang bertubuh tegap dan selalu bersikap sangat sopan. "Selamat pagi, Ibu Sukma. Mohon maaf mengganggu waktu pagi Ibu," sapa Pak Darmo dengan nada suara yang terdengar sedikit ragu dan tidak enak hati. "Selamat pagi, Pak Darmo. Tidak apa-apa, kebetulan saya baru saja selesai sarapan. Ada masalah apa di depan, Pak? Apakah ada paket dari butik yang harus ditandatangani?" Tanyaku dengan tenang sambil merapikan tumpukan majalah bisnis di atas meja. "Bukan paket, Ibu. Sejak setengah jam yang lalu, ada seorang pria berpakaian agak lusuh yang terus-menerus memaksa ingin masuk. Dia mengamuk di depan gerbang utama dan sempat bersitegang dengan petugas keamanan di depan kompleks perumahan, tapi dia nekat menerobos dengan berjalan kaki kemari. Sekarang pria itu sedang berlutut di depan pagar rumah kita, Ibu. Dia menangis terseduh-seduh dan terus meneriakkan nama Ibu dan nama Den Bima. Dia mengaku sebagai suami Ibu. Kami sudah memperingatkannya untuk pergi dan mengancam akan memanggil polisi, tapi pria itu malah semakin histeris. Apakah Ibu ingin saya seret saja pria ini keluar dari area perumahan sekarang juga?" Lapor Pak Darmo panjang lebar, wajahnya tampak menahan kesal melihat kelakuan pembuat onar di pagi yang damai ini. Jantungku berdetak sedikit lebih cepat, namun bukan karena takut, melainkan karena antisipasi. Dugaanku tempo hari saat melihatnya di restoran ternyata benar-benar terbukti. Laki-laki serakah itu akhirnya berhasil mengendus jejak kekayaanku. Mas Dika telah menemukan istana yang kubangun di atas tanah gersang yang dulu dia ludahi. Aku menarik napas panjang, menetralkan raut wajahku, lalu menekan tombol untuk mengalihkan tampilan layar interkom ke kamera CCTV utama yang mengarah langsung ke gerbang depan. Di layar beresolusi tinggi itu, pemandangan yang tersaji benar-benar menguji kemampuanku untuk tidak tertawa sinis. Di sana, di atas jalanan beraspal yang mulus di depan gerbang emas rumahku, tampak Mas Dika sedang bersimpuh dengan gaya yang sangat dramatis. Pakaiannya berantakan, kemeja yang dikenakannya kusut masai dengan beberapa kancing atas yang sengaja dibuka, seolah ingin menunjukkan betapa menderitanya hidupnya saat ini. Dia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, mengayun-ayunkannya ke arah kamera pengawas, sambil mulutnya terus berkomat-kamit memohon. Air mata buaya membasahi wajahnya yang kuyu. Ini adalah pertunjukan sandiwara paling murahan yang pernah kulihat seumur hidupku. "Ibu, bagaimana instruksi selanjutnya?" Pria ini sangat mengganggu pemandangan. Apalagi sebentar lagi Den Bima mau berangkat sekolah. Takutnya anak ibu malah ketakutan melihat orang gila ini. Suara Pak Darmo kembali terdengar dari interkom, membuyarkan lamunanku. "Tahan dulu, Pak Darmo. Jangan diusir dengan kasar," jawabku dengan suara datar yang sangat terkontrol. "Biarkan dia di situ. Suruh Bima keluar lewat garasi samping saja, supir sudah menunggu di dalam mobil. Pastikan kaca mobil tertutup rapat, dan Bima tidak melihat pria itu sama sekali." Setelah mobil Bima keluar dari area kompleks, saya sendiri yang akan menemui pria itu di depan gerbang. Aku mematikan interkom. Aku mengantar Bima ke garasi samping, mencium pipinya, dan memastikan mobil yang membawanya berangkat dengan aman melalui jalan pintas, tanpa harus melewati gerbang utama yang sedang dihalangi oleh pembuat onar tersebut. Setelah memastikan anakku aman dari tontonan yang menjijikan ini, aku melangkah kembali ke dalam rumah. Aku merapikan penampilanku di depan cermin besar. Aku mengenakan gaun pagi berbahan sutra berwarna krem yang sangat elegan, menyematkan sebuah jam tangan mewah bertahtakan berlian kecil di pergelangan tanganku, dan memakai sandal rumah hak rendah.
Aku ingin laki-laki itu melihat dengan mata kepalanya sendiri jurang perbedaan kasta yang kini memisahkan kami. Dengan langkah pelan dan penuh wibawa, aku berjalan menyusuri jalan setapak di taman depan rumahku yang dipenuhi bunga mawar impor. Bunyi langkah kakiku di atas batu alam, menarik perhatian laki-laki yang sedang berlutut di balik pagar besi itu. Mas Dika langsung mengangkat kepalanya. Matanya yang merah dan bengkak langsung terbelalak lebar menatap penampilanku. Rahangnya nyaris jatuh melihat kemewahan yang memancar dari setiap jengkal tubuhku, sangat kontras dengan wanita berbalut daster pudar yang dulu dia tinggalkan di Gubuk Reot. Sukma, Sukma, istriku. Ya Tuhan, ini benar-benar kamu. Teriak Mas Dika sambil memegang jeruji pagar besi dengan kedua tangannya, persis seperti seorang narapidana yang memohon belas kasihan. Sukma, tolong buka pintunya. Biarkan aku masuk. Aku mohon. Aku berhenti sekitar 2 meter dari pagar gerbang, menyilangkan kedua lenganku di depan dada, dan menatapnya dengan sorot mata sedingin es. Pak Darmo dan seorang petugas keamanan lain berdiri siaga di belakangku, siap menerkam pria itu jika dia berani melakukan gerakan mencurigakan. Aku sama sekali tidak menunjukkan raut wajah marah atau benci. Wajahku datar, tanpa emosi, dan justru itulah yang membuat Mas Dika terlihat semakin panik, karena dia tidak bisa membaca apa yang sedang kupikirkan. Istri, ulangku dengan nada suara yang sangat tenang dan pelan, namun mampu mengiris udara pagi yang segar. Seingatku, suamiku sudah mati bertahun-tahun yang lalu bersama surat cerai yang dia sodorkan dengan sombongnya di Gubuk Reot yang bocor. Jadi, pria asing mana yang sedang berteriak tidak sopan di depan rumahku pagi-pagi begini? Mendengar kata-kataku yang menusuk tajam, Mas Dika semakin mengencangkan tangisannya. Dia menjatuhkan kepalanya hingga menyentuh aspal. Sukma, aku tahu aku salah. Aku pria bodoh, pria paling keparat di dunia ini. Tapi kamu harus percaya padaku. Waktu itu aku tidak sadar dengan apa yang aku lakukan. Aku diguna-guna, Sukma. Perempuan ular itu, Elena, dia memberiku minuman yang dicampur mantra sihir hitam. Dia mengancam akan menghancurkan hidupku kalau aku tidak meninggalkanmu. Aku terpaksa melakukan semua itu demi keselamatanmu dan Bima. Hati kecilku selalu menangis setiap malam memikirkan kalian. Aku harus menahan napas agar tidak mendengus jijik mendengar rentetan kebohongan yang keluar dari mulutnya itu. Diguna-guna? Diancam? Alasan konyol macam apa itu? Aku ingat dengan sangat jelas bagaimana sorot matanya yang penuh kesadaran dan keangkuhan saat dia meludah ke tanah dan menghina kemiskinanku. Aku ingat bagaimana dia dengan rela dan bahagia melangkah masuk ke dalam mobil mewah Elena. Dia tidak dipaksa oleh siapapun, dia hanya dipaksa oleh keserakahannya sendiri. Sukma, aku kangen sekali sama anak kita. Bima, lanjutnya dengan suara yang dibuat sedemikian rupa agar terdengar sangat menyayat hati. Dia pasti sudah besar sekarang. Kan? Izinkan aku memeluk anakku, Sukma. Aku ini ayah kandungnya. Darahku mengalir di dalam tubuhnya. Aku ingin menebus semua kesalahanku. Aku mau kita rujuk. Kita mulai semuanya dari awal lagi sebagai keluarga yang utuh di rumah ini. Aku janji akan jadi suami dan bapak yang baik buat kalian. Tolong ampuni aku, Sukma. Aku menatap mata laki-laki itu lurus-lurus. Di balik air matanya yang berderai, aku bisa melihat dengan sangat jelas kilatan kerakusan yang tidak bisa dia sembunyikan. Dia tidak merindukan Bima. Dia bahkan tidak peduli apakah Bima masih hidup atau sudah mati kelaparan sejak hari dia pergi. Yang dia rindukan hanyalah kenyamanan hidup. Matanya tidak menatap wajahku, melainkan menatap ke arah kemewahan rumah di belakangku, menatap jam tangan berlian di tanganku, dan menatap gaun sutra mahal yang kukenakan. Pria ini berpikir bahwa dengan sedikit air mata dan bualan konyol, dia bisa melunakkan hati wanita yang dulu pernah memujanya, lalu masuk ke dalam istanaku dan menikmati harta yang bukan miliknya. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman misterius yang membuat tangisan Mas Dika seketika terhenti karena kebingungan. Alih-alih membentaknya dan mengusirnya dengan kemarahan yang meluap-luap, aku justru memilih taktik psikologis yang jauh lebih menghancurkan. Aku harus membiarkan dia mengira bahwa usahanya hari ini tidak sepenuhnya sia-sia, agar keserakahannya menuntunnya untuk menggali kuburannya sendiri. Ceritamu sangat menyentuh, Mas Dika, ucapku dengan nada suara yang melembut, seolah aku mulai luluh oleh tangisannya. Tapi luka yang kamu tinggalkan tidak bisa sembuh hanya dalam waktu 1 malam.
3 tahun aku membesarkan Bima sendirian. 3 tahun aku berjuang. Meminta rujuk dan masuk ke dalam rumah ini sekarang adalah permintaan yang terlalu terburu-buru. Aku tidak bisa memberikan jawaban apapun hari ini. Wajah Mas Dika seketika berbinar cerah. Pria bodoh itu mengira senyumanku adalah sebuah celah dari pintu maaf yang terbuka. Dia segera berdiri dari posisi berlututnya, mengusap air matanya dengan lengan kemejanya yang kotor. Tidak apa-apa, Sukma. Tidak apa-apa. Aku mengerti. Aku akan menunggu. Berapa lama pun kamu butuh waktu, aku akan buktikan kalau aku sudah berubah. Jadi, aku masih punya harapan kan, Sukma? Demi Bima? Aku tidak menjawab pertanyaannya. Aku hanya membalikan badanku dengan anggun, membelakanginya, dan melangkah kembali menuju pintu utama rumah. Sebelum aku benar-benar masuk, aku memberikan instruksi yang cukup keras agar terdengar olehnya. Pak Darmo, tolong bantu pria ini keluar dari kawasan perumahan kita. Lakukan dengan halus dan sopan. Jangan ada kekerasan. Beri dia sedikit uang untuk ongkos pulang kalau dia memintanya. Mendengar instruksiku, Mas Dika tersenyum lebar. Dia merasa misinya hari ini cukup berhasil. Dia tidak melawan sama sekali saat Pak Darmo dan petugas keamanan lainnya menggiringnya menjauhi gerbang rumahku. Pria itu bahkan sempat melambaikan tangannya ke arahku sambil meneriakkan kalimat perpisahan yang manis. Saat pintu kayu jati berukir di rumahku tertutup rapat, senyum tipis di wajahku langsung menghilang, digantikan oleh raut wajah yang keras dan penuh perhitungan. Aku sengaja tidak menolaknya mentah-mentah hari ini. Orang yang ditolak mentah-mentah biasanya akan putus asa dan berhenti mencoba. Tapi orang serakah yang diberi sedikit harapan palsu, akan menjadi sangat buta dan nekat melakukan apa saja untuk mendapatkan hadiah utama. Aku tahu persis bagaimana cara kerja pikiran picik Mas Dika. Setelah merasa mendapat angin segar hari ini, dia pasti akan mencari cara yang lebih rakus dan mengikat untuk menguasai hartaku secara paksa. Dan ketika dia melakukan gerakan itu, aku sudah menyiapkan jebakan mematikan yang tidak akan pernah bisa dia hindari. Sandiwara kepulangannya hari ini hanyalah babak pembuka dari kehancuran total yang sudah kusiapkan untuknya. 1 minggu berlalu sejak kedatangan Mas Dika yang penuh drama di depan gerbang rumahku. Selama seminggu itu pula, aku membiarkan situasi mengambang. Laki-laki itu sempat mencoba datang lagi 2 kali. Namun aku menginstruksikan pihak keamanan untuk menahannya di gerbang depan perumahan dan mengatakan bahwa aku sedang sangat sibuk dengan urusan butik. Sesuai dengan dugaanku, pria yang didorong oleh keserakahan dan rasa frustrasi tidak akan memiliki kesabaran yang panjang. Ketika harapan palsu yang kuberikan terasa semakin sulit untuk digapai, Mas Dika mulai menunjukkan warna aslinya. Dia mengubah strateginya dari seorang pengemis yang menangis menjadi seekor lintah darat yang menuntut hak. Siang itu, saat aku sedang memeriksa desain perhiasan terbaru di ruang kerja pribadiku di lantai 2 butik, seorang kurir khusus datang mengantarkan sebuah amplop coklat besar berlogo Garuda. Sekretarisku, Maya, masuk ke dalam ruangan dengan wajah yang agak tegang saat meletakkan dokumen resmi itu di atas mejaku. Ibu Sukma, ada surat panggilan resmi dari pengadilan agama. Kurir tersebut meminta tanda terima langsung dari tangan ibu, ucap Maya dengan hati-hati. Aku meletakkan pensil sketsaku, mengambil napas panjang, dan merobek ujung amplop tersebut dengan alat pemotong kertas berlapis perak. Ketika aku menarik keluar lembaran dokumen di dalamnya dan membaca kop suratnya, sebuah tawa sinis tanpa sadar meluncur dari bibirku. Ini dia. Langkah bodoh yang sudah kutunggu-tunggu akhirnya diambil oleh laki-laki itu. Mas Dika telah resmi mendaftarkan gugatan hukum terhadapku di pengadilan agama. Aku membaca halaman demi halaman dokumen tersebut dengan teliti. Di sana tertulis jelas nama kuasa hukum yang disewa oleh mantan suamiku itu. Seorang pengacara kelas 2 yang terkenal sering menangani kasus sengketa harta dengan cara-cara kotor dan biaya murah. Isi gugatan itu benar-benar sebuah karya fiksi komedi yang luar biasa menggelikan. Dalam dokumen setebal 5 halaman itu, Mas Dika mengklaim bahwa dirinya adalah korban penipuan yang dilakukan olehku. Dia menyatakan bahwa selama masa pernikahan kami, dia telah bekerja keras membangun dan merawat tanah warisan yang kami tinggali tersebut, sehingga tanah itu harus dikategorikan sebagai harta bersama yang nilainya ikut membesar selama pernikahan. Yang lebih membuat darahku mendidih adalah poin tuntutan utamanya.
Laki-laki parasit itu menuntut pembagian harta Gonogini sebesar 50% dari total 120 miliar uang ganti rugi pembebasan lahan yang kuterima. 60 miliar rupiah. Angka yang fantastis untuk seorang pria yang bahkan tidak sudi membeli obat penurun panas saat anaknya sakit. Dan seolah tuntutan finansial itu belum cukup gila, di halaman terakhir, Mas Dika menambahkan sebuah ancaman psikologis yang sangat menjijikan. Dia menuntut pengambil alihan hak asuh Bima secara mutlak, dengan dalih bahwa aku adalah ibu yang terlalu sibuk berbisnis sehingga menelantarkan pendidikan dan kasih sayang anak, sementara dia berjanji akan memberikan keluarga yang utuh dan waktu penuh untuk membesarkan Bima. Gugatan itu adalah sebuah deklarasi perang terbuka. Jika aku menolak memberikan uangnya, dia akan merampas anakku. Setelah membaca dokumen menjijikan itu sampai tuntas, aku tidak menangis apalagi panik. Aku justru merasa sangat tenang. Otakku bekerja dengan presisi mesin jam tangan Swiss. Aku segera mengangkat telepon di atas mejaku dan menghubungi nomor pribadi Pak Haris, pengacara korporat elit yang selama ini menangani semua urusan hukum bisnisku dan sekaligus sahabat terpercaya dari kepala cabang bank yang membantuku dulu. Selamat siang, Pak Haris. Saya baru saja menerima surat cinta dari masa lalu, ucapku membuka percakapan dengan nada santai. Di seberang telepon, suara tawa berat Pak Haris terdengar. Surat panggilan sidang dari Pengadilan Agama, Ibu Sukma? Saya sudah menduganya. Orang-orang di bank sudah memberitahu saya bahwa mantan suami ibu mulai kasakusuk mencari informasi tentang rekening ibu beberapa hari yang lalu. Dia sangat nekat. Saya akui itu. Apa yang ingin ibu lakukan sekarang? Apakah ibu ingin kita menempuh jalur mediasi di luar pengadilan dan memberinya sedikit uang tutup mulut agar dia berhenti mengganggu ketenangan ibu dan Den Bima? Mediasi. Aku mengulangi kata itu dengan nada dingin yang menusuk. Tidak ada mediasi, Pak Haris. Saya tidak akan memberikan 1 sen pun dari uang ini untuk membiayai gaya hidup pria pengkhianat itu. Saya ingin masalah ini diselesaikan di meja hijau secara terbuka. Saya ingin dia dihancurkan secara hukum hingga dia tidak berani lagi mengangkat wajahnya di kota ini. Tolong persiapkan jadwal pertemuan kita sore ini juga di kantor Bapak. Saya akan membawa sebuah hadiah istimewa untuk pria itu. Sore harinya, aku tiba di kantor Biro Hukum milik Pak Haris yang terletak di lantai 30 sebuah gedung pencakar langit di pusat kawasan bisnis terpadu. Ruangan itu bernuansa kayu mahoni gelap yang mewah dengan pemandangan langsung ke arah bundaran kota. Pak Haris yang mengenakan setelan jas abu-abu mahal menyambutku dengan jabat tangan yang hangat dan langsung mempersilakanku duduk di sofa kulit yang empuk. Di atas meja kaca di antara kami, salinan dokumen gugatan Mas Dika sudah terbuka lebar dan ditandai dengan stabilo merah di beberapa bagian. Baiklah, Ibu Sukma, Pak Haris memulai rapat sambil membetulkan letak kacamatanya. Saya sudah mempelajari gugatan gila ini. Secara hukum perdata yang berlaku, argumen yang diajukan oleh kuasa hukum mantan suami ibu sebenarnya memiliki celah untuk diperdebatkan. Memang benar tanah itu adalah warisan mutlak milik ibu sejak sebelum menikah, yang artinya tanah itu bukan harta bersama. Namun, mereka menggunakan celah klaim bahwa peningkatan nilai aset atau uang ganti rugi yang meledak itu terjadi karena adanya perawatan dan kontribusi pihak suami selama masa pernikahan. Ini adalah trik kotor yang sering digunakan untuk memeras pihak yang lebih kaya. Meskipun persentase kemenangan mereka kecil, proses sidangnya bisa memakan waktu berbulan-bulan, sangat melelahkan, dan bisa berdampak buruk bagi kondisi psikologis anak ibu jika pihak mereka memanggil Den Bima ke pengadilan. Aku mendengarkan penjelasan Pak Haris dengan saksama tanpa menyela sedikit pun. Sebagai seorang ibu, mendengar nama anakku disebut dalam skenario buruk seperti itu membuat naluri melindungiku langsung bangkit dengan kekuatan penuh. Aku tidak akan membiarkan kaki kotor Mas Dika menyentuh, apalagi membawa Bima masuk ke dalam ruang sidang yang penuh dengan kebohongan itu. Pak Haris, kataku setelah beliau selesai berbicara. Saya sangat paham tentang risiko itu. Dan saya jamin, persidangan ini tidak akan berlangsung berbulan-bulan. Bahkan, saya pastikan sidang ini akan berakhir di hari pertama pembuktian. Pak Haris mengangkat sebelah alisnya, tampak terkejut sekaligus penasaran dengan rasa percaya diriku yang begitu tinggi. Itu pernyataan yang sangat berani, Ibu Sukma. Apakah ibu memiliki bukti kuat untuk mematahkan klaim kontribusi suami pada aset tersebut? Ataukah ibu memiliki bukti tertulis tentang pelepas hak? Aku tersenyum tipis,
membuka tas tangan Birkin di pangkuanku, dan mengeluarkan sebuah benda kecil berbentuk persegi panjang berwarna hitam yang sudut layarnya sudah retak. Itu adalah ponsel lamaku. Ponsel usang yang selama 3 tahun ini kusimpan dengan sangat hati-hati di dalam brankas besi di kamarku. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja kaca, tepat di samping dokumen gugatan Mas Dika. Di dalam benda kecil ini, Pak Haris, tersimpan rekaman suara dengan kualitas yang sangat jernih dari hari di mana pria itu pergi meninggalkan kami. Jelasku sambil menatap lekat mata pengacaraku. Dalam rekaman itu, dia dengan sadar, lantang, dan sangat arogan menyatakan bahwa dia menganggap tanah warisan itu sebagai tanah kutukan yang tidak ada harganya. Dia menyatakan dengan mulutnya sendiri bahwa dia tidak sudi menuntut sepeser pun dari harta itu, dan dia juga menyatakan secara eksplisit bahwa dia membuang Bima karena menganggap anak itu hanyalah beban penghalang kesuksesannya. Semuanya direkam 10 menit sebelum dia memaksa saya menandatangani surat pernyataan cerai. Mata Pak Haris membesar di balik kacamatanya. Senyum lebar perlahan mengembang di wajah pria parubaya yang sangat berpengalaman memenangkan kasus-kasus besar itu. Dia mengambil ponsel usang tersebut dengan sangat hati-hati, seolah benda itu adalah bongkahan berlian yang tak ternilai harganya. Ibu Sukma, Anda merekamnya? Saat sedang diusir dan diceraikan secara paksa, Anda masih memiliki akal sehat dan kecerdasan emosional untuk mengamankan bukti digital yang legal secara hukum. Saya mungkin miskin saat itu, Pak Haris, tapi saya tidak bodoh, jawabku tegas. Saya tahu sifat liciknya. Saya sengaja memancingnya untuk berbicara, dan dia dengan sombongnya menelan umpan itu hidup-hidup. Apakah rekaman ini cukup kuat untuk menjadi alat bukti utama di pengadilan? Cukup kuat? Ini bukan sekadar kuat, Ibu Sukma. Ini adalah bom nuklir hukum. Seru Pak Haris dengan antusiasme yang tidak bisa ditutupi. Bukti rekaman ini, apalagi diucapkan persis sebelum perceraian terjadi, secara mutlak menggugurkan seluruh klaim harta Gonogini dan hak asuh anak yang dia ajukan. Menggunakan ini di ruang sidang sama saja dengan menyuruhnya menggali kuburannya sendiri, masuk ke dalamnya, lalu kita yang menimbunnya dengan tanah lempung. Mantan suami Anda tidak punya peluang sekecil apapun untuk memenangkan kasus ini. Aku bersandar santai di punggung sofa, menyesap kopi hitam yang disajikan oleh asisten Pak Haris. Bagus. Kalau begitu, mari kita siapkan pertunjukan terbaik untuknya di pengadilan nanti. Biarkan dia merasa di atas angin. Biarkan dia dan pengacara murahannya itu menyombongkan diri sebelum kita menjatuhkan mereka ke dasar jurang yang paling dalam. Malam harinya, setelah kembali ke rumah dan menidurkan Bima dengan menceritakan dongeng tentang Satria Pemberani, ponsel pribadiku berdering. Sebuah nomor tidak dikenal muncul di layar. Aku mengangkatnya, dan suara yang sangat kukenal terdengar dari seberang saluran. Nada suara Mas Dika tidak lagi merengek seperti saat dia berlutut di depan gerbangku. Kali ini, suaranya terdengar sangat congkak dan penuh kemenangan, seolah dia sudah berhasil memegang leherku. Halo, Sukma kesayanganku. Sudah terima surat undanganku yang manis hari ini? Sapa Mas Dika dengan tawa mengejek yang membuat perutku mual. Kamu pikir kamu bisa mengabaikanku begitu saja setelah membuatku menunggu seperti pengemis minggu lalu? Kamu salah besar. Aku punya hak atas uang ratusan miliar itu, Sukma. Tanpa aku yang menemanimu hidup melarat di sana, tanah itu tidak akan pernah dibeli pemerintah. Setengah dari uangmu adalah milikku. Kamu terdengar sangat percaya diri, Mas, balasku dengan suara datar, tanpa sedikit pun nada kemarahan yang bisa dia jadikan kepuasan. Tentu saja aku percaya diri. Sergahnya, setengah berteriak. Pengacaraku bilang kita punya peluang besar. Kalau kamu tidak mau kasus ini memanjang dan bikin malu nama baik perusahaan butikmu di media, transfer 30 miliar ke rekeningku sekarang juga, dan aku akan mencabut tuntutan hak asuh Bima. Anggap saja itu diskon dariku. Kalau tidak, bersiaplah kehilangan uangmu dan kehilangan anak kesayanganmu sekaligus. Aku akan buat kamu terlihat seperti ibu yang tidak pantas di mata hakim. Aku terdiam selama beberapa detik, membiarkan ancaman kosongnya menggantung di udara malam yang sunyi. Pria bodoh ini benar-benar tidak tahu dengan siapa dia sedang berurusan sekarang. Mas Dika, ucapku dengan suara yang tiba-tiba berubah sangat dingin, pelan, namun mengandung ketegasan yang mematikan. Simpan semua ancamanmu itu untuk persiapan mentalmu sendiri. Jangan pernah membawa-bawa nama anakku ke dalam mulut kotor MU. Kita akan bertemu di pengadilan minggu depan.
Pakai setelan jas terbaik yang bisa kamu sewa, karena itu akan menjadi hari terakhirmu memiliki harga diri di muka bumi ini. Tanpa menunggu balasannya, aku langsung memutus sambungan telepon dan memblokir nomor tersebut selamanya. Aku menatap layar ponselku yang menggelap dengan senyum tipis yang mematikan. Gugatan yang dia ajukan bukanlah jalan menuju kekayaannya, melainkan sebuah tali gantung yang baru saja dia ikatkan sendiri ke lehernya. Pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai, dan nyonya besar rumah ini sudah siap untuk mengakhiri permainan. Pagi hari di mana persidangan itu dijadwalkan akhirnya tiba. Langit ibu kota tampak cerah tanpa awan sedikit pun, seolah alam semesta ikut memberikan jalan yang terang benderang untuk kebenaran yang akan segera terungkap. Aku bangun lebih awal dari biasanya. Setelah menunaikan ibadah salat subuh, aku menghabiskan waktu sejenak di kamar Bima, memandangi wajah damai anak laki-lakiku yang masih terlelap dalam balutan selimut tebalnya. Aku membelai rambutnya dengan penuh kasih sayang, membisikkan doa pelan agar Tuhan selalu melindunginya dari segala niat jahat. Hari ini, aku akan pergi ke medan perang. Bukan dengan pedang atau senjata api, melainkan dengan kebenaran mutlak yang akan memutus rantai masa lalu kami untuk selama-lamanya. Aku mengecup kening Bima, lalu melangkah keluar kamar dan menitipkan penjagaan anakku sepenuhnya kepada Beirini dan petugas keamanan di rumah. Aku mempersiapkan diriku dengan sangat teliti. Penampilan adalah bentuk pertama dari intimidasi psikologis. Aku memilih mengenakan setelan jas wanita berpotongan tegas berwarna abu-abu gelap dari koleksi eksklusif butikku sendiri. Kemeja sutra putih di bagian dalam memberikan sentuhan keanggunan yang tak terbantahkan. Rambutku disanggul rapi ke belakang, memperlihatkan sepasang anting berlian sederhana namun berkilau tajam di bawah cahaya lampu. Aku memulaskan lipstik berwarna merah bata yang memberikan kesan kuat dan berwibawa. Saat aku bercermin, aku tidak lagi melihat sosok perempuan lemah yang menangis terseduh-seduh di depan pintu gubuk reot. Sosok yang memantul di cermin itu adalah seorang eksekutif wanita bernilai ratusan miliar, seorang ibu yang siap menghancurkan siapa saja yang berani mengusik kedamaian anaknya. Tepat pukul 9 pagi, mobil sedan mewahtiaku meluncur membelah jalanan kota menuju gedung pengadilan agama. Pak Haris, pengacara kepercayaanku, sudah menungguku di lobi gedung dengan tim hukumnya yang terdiri dari 2 asisten pengacara muda yang cerdas. Gedung pengadilan hari itu cukup ramai oleh lalu lalang orang-orang yang membawa beban masalah rumah tangga mereka masing-masing. Namun, kedatanganku dan timku yang dikawal oleh 2 petugas keamanan pribadi langsung menyita perhatian banyak mata. Kami melangkah menyusuri lorong berlantai marmer yang dingin dengan langkah tegap dan penuh percaya diri. Saat kami mendekati ruang sidang nomor 3 yang telah ditentukan, mataku langsung menangkap sosok Mas Dika yang sedang duduk gelisah di kursi panjang ruang tunggu. Dia tidak sendirian. Di sebelahnya duduk seorang pria parubaya bertubuh tambun dengan setelan jas murah yang tampak kebesaran, yang kuyakini adalah pengacaranya. Penampilan Mas Dika hari ini benar-benar dipaksakan. Dia memakai kemeja biru muda yang tampak baru dibeli, namun postur tubuhnya yang membungkuk dan wajahnya yang dipenuhi ketegangan merusak seluruh usahanya untuk terlihat bermartabat. Namun, yang paling membuatku menaikkan sebelah alis adalah sosok wanita yang berdiri agak jauh dari mereka, bersandar di dinding dekat mesin penjual minuman otomatis. Elena. Wanita arogan itu ternyata ikut datang ke pengadilan. Dia memakai kacamata hitam besar yang menutupi separuh wajahnya, dan sebuah gaun ketat berwarna merah menyala, yang sangat tidak pantas untuk dikenakan ke gedung pengadilan. Elena tampak melipat kedua tangannya di depan dada, mengetuk-ngetukkan ujung sepatu hak tingginya dengan tidak sabar. Aku bisa menebak alasan kehadirannya. Keserakahan. Elena pasti sudah mendengar bualan Mas Dika tentang kemungkinan mendapatkan uang puluhan miliar dari persidangan ini. Wanita materialistis itu datang untuk memastikan bahwa investasinya pada pria benalu itu akhirnya membuahkan hasil finansial yang menguntungkan. Ketika langkah sepatuku bergema mendekat, Mas Dika dan pengacaranya sontak menoleh. Begitu pula dengan Elena. Wanita berkacamata hitam itu menurunkan kacamatanya sedikit, matanya terbelalak lebar menatap penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki. Elena tampak syok berat melihat transformasi diriku. Dia mungkin berharap melihat perempuan desa yang lusuh dan ketakutan. Namun yang berdiri di hadapannya sekarang adalah wanita kelas atas yang aura kekayaannya jauh mengalahkan barang-barang bermerek yang menempel di tubuh Elena. Aku tidak menoleh ke arah wanita itu sama sekali. Aku hanya memberikan tatapan dingin sekilas ke arah Mas Dika,
lalu melangkah masuk ke dalam ruang sidang ketika petugas memanggil nama kami. Ruang sidang itu terasa sangat formal dan kaku. Hakim ketua, seorang pria parubaya berkacamata tebal dengan raut wajah yang sangat serius, duduk di tengah diapit oleh dua hakim anggota. Aku dan Pak Haris mengambil tempat duduk di kursi pihak tergugat, sementara Mas Dika dan pengacaranya duduk di seberang kami sebagai pihak penggugat. Sidang pun dimulai dengan pembacaan identitas dan pemaparan pokok perkara oleh hakim ketua. Pengacara Mas Dika langsung mengambil alih panggung dengan gaya yang sangat teatrikal dan dibuat-buat. Pria tambun itu berdiri, membusungkan dadanya, dan mulai membacakan dalil-dalil gugatan dengan suara lantang yang menggelegar ke seluruh penjuru ruangan. Yang mulia majelis hakim yang saya hormati, ucap pengacara itu dengan nada dramatis. Klien saya, Saudara Dika, adalah seorang korban dari ketidakadilan yang sangat kejam. Selama 5 tahun masa pernikahannya dengan Saudari Sukma, klien saya telah mencurahkan seluruh tenaga, keringat, dan waktunya untuk merawat sebuah lahan yang saat itu tidak memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Klien saya bekerja siang dan malam, menjaga keamanan lahan tersebut, dan memberikan kontribusi yang sangat signifikan hingga akhirnya lahan tersebut dilirik oleh pemerintah untuk dijadikan proyek strategis nasional. Namun, apa balasannya? Begitu uang ganti rugi sebesar 120 miliar rupiah itu cair, tergugat dengan kejamnya mengusir klien saya, menceraikannya, dan memonopoli seluruh uang tersebut untuk kepentingan pribadinya sendiri. Ini adalah penggelapan harta bersama secara sepihak, Yang Mulia. Aku duduk diam mendengarkan rentetan kebohongan yang keluar dari mulut kotor itu tanpa berkedip. Tidak ada satu otot pun di wajahku yang bergerak menampakkan kemarahan, meskipun di dalam perutku rasanya mual bukan main. Pak Haris yang duduk di sebelahku juga tampak sangat santai. Beliau malah sibuk memutar-mutar penapraknya sambil mencatat beberapa poin kecil di atas buku catatannya. Pengacara itu belum selesai. Dia beralih ke poin kedua yang jauh lebih menyakitkan. Selain itu, Yang Mulia, klien saya juga menuntut hak asuh penuh atas anak kandung mereka sematawayang, Saudara Bima. Sejak tergugat menjadi miliarder mendadak, tergugat telah berubah menjadi wanita karir yang sangat sibuk dengan bisnis butiknya. Anak mereka ditelantarkan, hanya diurus oleh pembantu rumah tangga. Klien saya yang memiliki ikatan batin yang kuat sebagai seorang ayah, merasa sangat khawatir dengan masa depan dan perkembangan psikologis anak tersebut. Klien saya bersedia memberikan kasih sayang utuh dan lingkungan keluarga yang lebih baik. Saat pengacara itu duduk kembali dengan senyum kemenangan yang menjijikan, Mas Dika tampak mengangguk-angguk setuju dengan wajah yang dibuat sesedih mungkin. Dari sudut mataku, aku bisa melihat pintu ruang sidang sedikit terbuka, dan sosok Elena berdiri di sana mengintip jalannya persidangan. Hakim ketua kemudian menatap ke arah meja kami. Baik, pihak penggugat telah membacakan dalil-dalilnya. Apakah pihak tergugat, Saudari Sukma, melalui kuasa hukumnya ingin memberikan tanggapan atau bantahan atas gugatan tersebut? Pak Haris berdiri perlahan, merapikan kancing jasnya dengan gerakan yang sangat elegan. Beliau tidak perlu meninggikan suaranya untuk mendapatkan perhatian seluruh ruangan. Wibawanya sebagai pengacara papan atas langsung mengambil alih atmosfer ruang sidang seketika itu juga. Terima kasih, Yang Mulia, ucap Pak Haris dengan nada suara bariton yang tenang namun mengandung otoritas mutlak. Kami menolak dengan sangat tegas seluruh dalil dan klaim yang diajukan oleh pihak penggugat. Cerita yang baru saja disampaikan oleh rekan seprofesi saya di seberang sana adalah sebuah dongeng karangan bebas yang sangat buruk dan tidak memiliki dasar fakta sama sekali. Pertama, tanah yang menjadi objek sengketa adalah murni tanah warisan mutlak yang jatuh ke tangan klien saya sebelum pernikahan terjadi. Secara hukum, itu adalah harta bawaan yang tidak bisa diganggu-gugat. Pak Haris berjalan selangkah mendekati meja hakim. Kedua, mengenai klaim bahwa penggugat telah merawat dan memberikan kontribusi atas lahan tersebut sehingga nilainya meningkat. Yang Mulia, kami memiliki sebuah bukti material yang tidak dapat disangkal keabsahannya. Sebuah bukti yang akan membuktikan bahwa penggugat secara sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun, telah menghina lahan tersebut, melepaskan seluruh haknya atas lahan tersebut, dan melepaskan seluruh haknya sebagai seorang ayah, jauh sebelum proses ganti rugi pemerintah itu terjadi. Raut wajah Mas Dika seketika berubah. Senyum percaya dirinya luntur perlahan. Dia menatap pengacaranya dengan pandangan bingung dan cemas. Namun pengacara murahannya itu hanya mengangkat bahu, karena sama sekali tidak tahu bukti apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Haris. Yang Mulia,
Kami memohon izin untuk memutar sebuah rekaman suara yang diambil secara langsung oleh klien saya pada hari di mana penggugat pergi meninggalkan rumah dan keluarganya. Rekaman ini belum pernah melalui proses penyuntingan apapun dan keasliannya bisa diuji secara digital jika diperlukan. Pak Haris mengajukan permohonan resmi kepada majelis hakim. Hakim ketua berdiskusi sejenak dengan dua hakim anggota di sebelahnya, lalu mengangguk. Silakan pihak tergugat, permohonan pemutaran alat bukti audio dikabulkan. Panitera, tolong bantu persiapkan pengeras suaranya. Jantungku berdetak dengan ritme yang memuaskan. Asisten Pak Haris segera menyambungkan ponsel usangku yang layarnya retak ke sistem pengeras suara di ruang sidang. Suasana ruangan mendadak menjadi sangat sunyi. Tidak ada yang berani mengeluarkan suara batuk atau gesekan kursi. Semua pasang mata tertuju pada meja kami. Mas Dika mencengkeram ujung meja di depannya, hingga buku-buku jarinya memutih. Keringat dingin mulai mengalir dari pelipisnya. Dia sepertinya mulai menyadari sesuatu yang sangat fatal yang telah dia lupakan dari masa lalunya. Sebuah bunyi klik terdengar, lalu suara rintik hujan dan suara tangisan anak kecil mengalun memenuhi ruang sidang. Itu adalah suara Bima yang sedang menangis memohon ayahnya agar tidak pergi. Mendengar suara anakku sendiri di masa lalu, membuat dadaku sempat rasa sesak. Namun aku segera menegarkan diriku. Lalu, terdengarlah suara suamiku yang dulu. Suara Mas Dika yang sangat arogan, kasar, dan tanpa perasaan menggema dengan sangat jernih di dalam ruang sidang yang sunyi itu. Minggir, tempat seperti ini katamu? Ini bukan sekadar tempat, ini adalah kuburan masa depanku. Gubuk reot ini, tanah gersang ini, semuanya adalah kutukan. Selama aku hidup bersamamu di tanah ini, aku tidak akan pernah bisa kaya. Aku sudah muak hidup miskin. Semua orang di ruang sidang, termasuk majelis hakim, terbelalak kaget. Hakim ketua sampai mencondongkan tubuhnya ke depan dengan kening berkerut dalam. Aku melihat pengacara Mas Dika mulai tampak pucat pasi dan gelisah di kursinya. Tapi rekaman itu belum selesai. Kalimat pamungkas yang paling menghancurkan baru akan segera dimainkan. Suaraku di masa lalu terdengar menantang dari dalam rekaman itu. Kamu yakin tidak menginginkan apapun dari kami? Tanah ini, gubuk ini, atau mungkin hak asuh Bima? Dan kemudian, datanglah jawaban Mas Dika yang memastikan kehancuran totalnya hari ini. Suaranya di dalam rekaman itu terdengar sangat lantang, disusul oleh suara ludah yang jatuh ke tanah. Untuk apa aku menginginkan tanah gersang tidak berguna ini? Gubuk rongsokan ini bahkan tidak ada harganya jika dijual. Apalagi anak itu, dia hanya akan menjadi beban dan menghalangi langkahku untuk sukses bersama Elena. Dengar baik-baik, Sukma. Aku melepaskan semua hakku atas rumah busuk ini, tanah ini, dan anak itu. Aku tidak sudi menuntut sepeser pun dari kemiskinanmu. Aku serahkan semuanya padamu. Yang aku inginkan hanyalah kamu menandatangani surat itu, dan membebaskanku hari ini juga. Rekaman suara berhenti. Keheningan yang menyelimuti ruang sidang setelahnya terasa sangat mencekam dan menekan. Fakta telah telanjang bulat di depan mata hukum. Tidak ada argumen, tidak ada celah, tidak ada alasan yang bisa mematahkan pernyataan lisan yang dibuat dengan kesadaran penuh dari mulut penggugat sendiri. Wajah Mas Dika kini tidak lagi pucat, melainkan seputih kertas HVS. Dia gemetar sangat hebat di kursinya. Napasnya memburu dan matanya bergerak liar ke segala arah, seperti binatang buruan yang terperangkap di dalam kandang harimau. Dia mencoba membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, namun pita suaranya seolah lumpuh total. Pengacaranya yang tadi berteriak lantang kini tampak mengkerut. Sibuk mengusap keringat di lehernya dengan sapu tangan lusuh dan menundukkan kepalanya dalam-dalam karena rasa malu yang tak tertahankan. Pak Haris memecahkan keheningan itu dengan suara baritonnya yang mantap. Seperti yang Mulia dengar sendiri secara jelas dan gamblang. Penggugat tidak pernah memberikan kontribusi apapun, melainkan malah menghina lahan warisan tersebut sebagai tanah kutukan yang tidak berharga. Penggugat juga secara eksplisit dan dengan sadar melepaskan seluruh haknya atas tanah tersebut, dan bahkan melepaskan hak asuhnya atas anak kandungnya sendiri, demi mengejar wanita lain bernama Elena. Oleh karena itu, seluruh dalil gugatan mengenai harta gonogini dan hak asuh anak adalah cacat hukum, penuh dengan kebohongan publik, dan merupakan tindakan manipulasi untuk memeras klien saya secara ilegal.
Hakim ketua melepaskan kacamatanya dan menatap Mas Dika dengan sorot mata yang dipenuhi oleh rasa muak dan ketidaksukaan yang amat sangat nyata. Beliau tidak perlu berdiskusi lama dengan anggota hakim lainnya. Fakta ini terlalu terang benderang untuk diperdebatkan dalam sidang lanjutan. Saudara Dika, suara hakim ketua terdengar tajam dan menusuk. Pengadilan ini adalah tempat yang mulia untuk mencari keadilan, bukan tempat bagi Anda untuk mencari keuntungan finansial dengan cara memutarbalikkan fakta dan menggunakan anak kandung yang Anda buang sendiri sebagai alat negosiasi. Tindakan Anda menyembunyikan fakta pelepasan hak ini merupakan bentuk pelecehan terhadap institusi peradilan. Hakim ketua kemudian mengetukkan palu kayunya dengan keras sebanyak 3 kali ke atas meja. Bunyi ketukan palu itu bergema sangat kuat, seolah menjadi lonceng kematian bagi semua keserakahan yang menyelimuti hati mantan suamiku itu. Menimbang bukti-bukti material yang tidak terbantahkan yang telah disajikan oleh pihak tergugat, pengadilan dengan ini memutuskan untuk menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat tanpa terkecuali. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Pengadilan juga menetapkan hak asuh mutlak dan penuh atas anak bernama Bima jatuh sepenuhnya kepada saudari Sukma sebagai ibu kandung, tanpa memberikan hak kunjungan bersyarat kepada pihak ayah mengingat rekam jejak penelantaran yang terbukti secara sah. Seluruh aset dan dana hasil pembebasan lahan sepenuhnya sah menjadi milik tunggal saudari Sukma, tanpa ada pembagian sepeser pun kepada saudara Dika. Sidang ditutup. Ketukan palu terakhir menandai akhir dari pertempuran hukum ini. Kemenangan mutlak tanpa perlawanan berarti. Mas Dika masih terduduk kaku di kursinya, tubuhnya seolah membatu menerima kenyataan bahwa mimpinya mendapatkan 60 miliar rupiah baru saja hangus terbakar menjadi abu dalam waktu kurang dari 1 jam. Di dekat pintu keluar, aku sempat melihat kilasan gaun merah Elena berbalik pergi dengan langkah tergesa-gesa dan kasar, menandakan bahwa sebuah badai besar baru saja terbentuk dan akan segera menghantam laki-laki malang itu di luar sana. Aku berdiri dari kursiku, menjabat tangan Pak Haris dengan senyum tipis yang penuh kepuasan, lalu melangkah keluar dari ruang sidang meninggalkan bangkai masa laluku membusuk di sana. Udara di lorong gedung pengadilan terasa sedikit pengap ketika aku berjalan keluar dari ruang sidang yang baru saja menjadi saksi bisu kehancuran total mantan suamiku. Asisten Pak Haris berjalan di depanku untuk membuka jalan, sementara aku dan Pak Haris berjalan berdampingan di belakang. Kepuasan batin yang kurasakan saat ini benar-benar tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bukan karena aku senang melihat orang lain menderita, melainkan karena keadilan pada akhirnya memihak kepada mereka yang mau berjuang, dan karma benar-benar tahu alamat yang tepat untuk dituju. Namun, drama hari ini ternyata belum sepenuhnya berakhir. Saat kami berbelok ke arah koridor utama yang menuju lobi gedung, suara makian kasar seorang wanita yang melengking tinggi menghentikan langkah kami. Pemandangan di ujung koridor itu benar-benar menjadi tontonan gratis yang menarik perhatian puluhan orang yang sedang mengantre urusan administrasi. Mas Dika sedang berdiri mematung dengan wajah tertunduk lesu di dekat pilar besar, sementara Elena berdiri di hadapannya dengan wajah memerah menahan amarah yang meledak-ledak. Kacamata hitam wanita itu sudah dilepas, memperlihatkan matanya yang melotot tajam penuh kebencian. Urat-urat di leher Elena tampak menonjol karena dia berteriak dengan suara setinggi mungkin, tidak peduli lagi dengan citranya sebagai wanita kelas atas yang berpendidikan. Laki-laki bodoh. Goblok. Parasit tidak berguna. Teriak Elena sambil menunjuk-nunjuk wajah Mas Dika dengan jari telunjuknya yang dihiasi cincin berlian mencolok. Kamu bilang kamu punya hak atas uang 100 miliar itu. Kamu yakinkan aku untuk menyewa pengacara dan mendaftarkan gugatan konyol ini dengan janji kita akan kaya raya. Dan apa yang terjadi di dalam sana? Hah? Kamu ternyata sudah melepaskan hakmu secara sukarela dengan mulut busukmu sendiri di masa lalu. Kamu menipuku, Dika. Kamu menipuku. Mas Dika mencoba meraih tangan Elena untuk menenangkannya. El, tolong jangan teriak-teriak di sini. Banyak orang yang lihat. Kita bicarakan ini baik-baik di rumah ya. Aku janji akan cari cara lain. Pengacara kita bisa mengajukan banding, El. Rumah? Jerit Elena, suaranya pecah saking marahnya. Wanita itu mengayunkan tangannya dengan sangat keras dan plak. Sebuah tamparan keras mendarat telak di pipi kiri Mas Dika. Suara tamparan itu bergema sangat nyaring di sepanjang koridor, membuat semua orang yang melihatnya meringis ngeri. Wajah Mas Dika seketika terpaling ke samping. Sebuah cap tangan kemerahan langsung tercetak jelas di kulit pucatnya.
Laki-laki itu memegangi pipinya yang panas. Matanya berkaca-kaca menahan rasa sakit sekaligus rasa malu yang luar biasa menghancurkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki di tempat umum. "Jangan pernah berani menyebut rumahku sebagai rumahmu lagi, keparat," desis Elena dengan nada yang sangat berbisa, seolah dia sedang meludahi wajah pria itu dengan kata-katanya. "Mulai detik ini, kamu bukan siapa-siapa bagiku. Kamu cuma sampah beban hidup yang menggerogoti hartaku selama ini. Kamu tidak punya uang, kamu tidak punya masa depan, dan kamu terlalu bodoh untuk dijadikan pajangan. Semua fasilitas yang aku berikan, mobil, kartu kredit, semuanya aku cabut hari ini juga. Jangan pernah berani menampakkan wajah menjijikanmu ini di depan rumahku lagi, atau aku akan suruh anjing penjagaku untuk menggigit lehermu." Tanpa menunggu balasan dari Mas Dika yang masih mematung memegangi pipinya, Elena membalikkan badannya dengan kasar. Dia melangkah pergi dengan sepatu hak tingginya yang berbunyi nyaring di lantai marmer, meninggalkan Mas Dika sendirian di tengah kerumunan orang asing yang menatapnya dengan tatapan merendahkan, mencemooh, dan penuh belas kasihan. Pengacara murahannya pun sudah menghilang entah kemana. Lari menyelamatkan diri dari klien yang tidak punya uang untuk membayar jasanya. Aku menyaksikan seluruh adegan itu dari jarak 10 meter dengan wajah datar dan tanpa emosi. Laki-laki yang dulu begitu bangga meninggalkan istri dan anaknya demi seorang wanita kaya, kini telah dibuang layaknya sampah organik yang sudah membusuk oleh wanita yang sama. Hukum alam telah mengambil alih tugas pembalasan dendam ini dengan cara yang sangat sempurna dan puitis. Aku memberikan isyarat kepada Pak Haris untuk melanjutkan perjalanan kami. Kami berjalan melewati Mas Dika begitu saja, seolah dia hanyalah udara kosong yang tidak memiliki wujud. Namun, saat tubuhku melewati tubuhnya, aroma parfum mahal yang kukenakan sepertinya menariknya kembali ke dunia nyata. Mas Dika menoleh ke arahku. Kepanikan dan keputusasaan tingkat dewa terlihat jelas di matanya. Dia baru menyadari bahwa dia benar-benar telah kehilangan segalanya. Dia tidak punya uang dari pengadilan, dan sekarang dia dibuang ke jalanan oleh Elena. "Sukma," teriaknya memanggil namaku. Dia berlari tertatih mengejarku menuju pintu keluar gedung pengadilan. Aku mempercepat langkahku menuju area parkir VIP di mana mobilku sudah menunggu dengan mesin menyala. Supir pribadiku langsung turun dan membukakan pintu belakang untukku. Pak Haris masuk ke mobilnya sendiri setelah kami saling bertukar anggukan kepala sebagai tanda perpisahan. Saat aku baru saja duduk di kursi kulit mobilku yang nyaman, tubuh Mas Dika menabrak badan mobilku dari luar. Laki-laki itu menjatuhkan dirinya berlutut di atas aspal tempat parkir yang panas. Tangannya menahan pintu mobil yang akan ditutup oleh supirku. "Sukma, tolong aku. Aku mohon padamu, Sukma." Mas Dika menangis meraung-raung dengan sangat menyedihkan. Air matanya mengalir deras membasahi wajahnya yang merah akibat tamparan Elena. Hidungnya berair dan penampilannya benar-benar kacau balau. "Elena membuangku, Sukma. Aku tidak punya tempat tinggal, aku tidak punya uang sepeser pun untuk makan hari ini. Tolong aku, kasihani aku. Kamu sekarang sangat kaya, Sukma. Kamu punya segalanya. Beri aku sedikit uang saja, atau izinkan aku bekerja menjadi pelayan di rumahmu atau tukang sapu di butikmu. Aku rela melakukan pekerjaan paling kotor sekalipun asalkan aku bisa makan dan dekat dengan Bima. Aku ini bapaknya Bima, Sukma. Aku mohon ampun." Petugas keamananku yang berjaga di luar mobil langsung bergerak maju, berniat untuk menyeret pria malang itu menjauh dari mobilku. Namun aku mengangkat tanganku, memberikan isyarat kepada petugas untuk berhenti sejenak. Aku membiarkan pintu mobilku tetap terbuka lebar. Aku duduk bersandar di kursi muwahtiaku, menatap lurus ke dalam mata laki-laki yang sedang berlutut mengemis di bawah kakiku. "Mas Dika," ucapku dengan suara yang sangat pelan, lembut, namun terasa sedingin bongkahan es di kutub utara. "Kamu salah jika berpikir aku akan memberikan belas kasihan kepadamu. Kamu bukan lagi bapak dari anakku. Hak asuh itu sudah jatuh secara mutlak ke tanganku, dan namamu tidak akan pernah lagi ada di dalam kehidupan kami. Kamu ingat apa yang kamu katakan 3 tahun lalu saat kamu mengusir kami dari gubuk reot itu? Kamu bilang kamu tidak mau tertular kemiskinan dan kutukan dari tanah itu." Aku mencondongkan tubuhku sedikit ke depan, menatapnya dengan intensitas yang membuat napasnya tertahan. "Sekarang lihat dirimu. Kamu adalah definisi paling nyata dari kehancuran yang diakibatkan oleh kesombonganmu sendiri.
Tanah gersang yang kamu ludahi itu telah menjadi istana berlian untukku dan keturunanku, sementara kemewahan semu yang kamu kejar telah membakarmu menjadi abu. Aku tidak akan memberimu 1 sen pun. Aku tidak akan memberimu pekerjaan. Aku membiarkanmu hidup hari ini agar kamu bisa terus bernapas dan merasakan penyesalan abadi ini sampai akhir hayatmu. Hiduplah dalam kemiskinan yang dulu sangat kamu benci, Mas Dika. Karena disitulah tempat yang paling pantas untuk pria sepertimu. Mata Mas Dika melebar mendengar vonisku yang tidak terbantahkan. Dia mencoba meraih tangan atau ujung bajuku, namun supir pribadiku dengan sigap dan cepat menutup pintu mobil dengan bunyi debuman yang keras, memutus segala akses pria itu kepadaku selamanya. Aku menekan tombol di sisi pintuku, dan kaca jendela mobil yang gelap perlahan naik, menutup pemandangan laki-laki yang sedang menangis terseduh-seduh sambil memukuli aspal dengan kedua tangannya itu. Jalan, perintahku singkat kepada supir di depan. Mobil sedan hitam mewahti aku melaju mulus meninggalkan area parkir pengadilan, meninggalkan Mas Dika yang masih meringkuk menyesali kebodohannya di bawah terik matahari siang ibu kota. Aku tidak menoleh ke belakang sama sekali. Tidak ada setitik pun beban atau rasa bersalah yang tertinggal di hatiku. Semuanya terasa sangat ringan, lepas, dan damai. Babak tergelap dalam kehidupanku telah resmi kututup rapat-rapat hari ini, dan kuncinya telah kubuang ke dasar samudra terdalam. 30 menit kemudian, mobilku berbelok memasuki gerbang emas rumahku yang tinggi menjulang. Begitu mobil berhenti di depan teras utama, pintu rumah terbuka lebar. Bima, anak lelakiku yang tampan dan sehat, berlari keluar dengan senyum cerah yang memperlihatkan deretan giginya. Dia mengenakan pakaian kasual yang rapi dan memegang sebuah mainan mobil-mobilan di tangannya. "Ibu pulang," teriak Bima kegirangan sambil merentangkan kedua tangannya. Aku segera turun dari mobil, berlutut di lantai teras, dan menyambut tubuh kecil Bima ke dalam pelukan hangatku. Aku memeluknya sangat erat, menghirup aroma khas anak-anak yang menenangkan jiwaku, aroma bedak bayi dan sinar matahari sore. Semua kelelahan emosional di ruang sidang tadi menguap seketika melihat tawa renyah anakku. "Ibu kangen sekali sama Bima," bisikku sambil menciumi pipi gembulnya bertubi-tubi hingga anak itu terkikik kegelian. "Bima belajar apa saja hari ini sama Beirini?" "Belajar gambar gunung sama sawah, Bu." Terus aku makan puding coklat yang banyak. Celotehnya dengan antusias saat aku menuntunnya masuk ke dalam rumah. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke ufuk barat dan memancarkan cahaya jingga keemasan yang hangat, aku duduk bersantai di taman belakang rumahku yang luas. Aku melepaskan jas kerjaku dan hanya mengenakan kemeja sutra yang nyaman. Sepotong kue opera berlapis coklat tebal dan secangkir teh kamomil hangat menemaniku di atas meja taman bergaya klasik. Angin sore bertiup sepeu-sepau, menggerakkan dedaunan pohon palem dan menebarkan aroma wangi bunga mawar yang baru saja disiram oleh tukang kebun kami. Di kejauhan, di atas hamparan rumput hijau yang dipotong rapi bagai karpet permadani, Bima sedang berlarian mengejar seekor anak anjing golden retriever kecil yang baru saja kubelikan untuknya minggu lalu. Tawa ceria anakku bersahutan dengan gonggongan lucu anjing peliharaannya, menciptakan harmoni melodi terindah yang pernah mampir ke telingaku. Aku menyandarkan punggungku ke kursi rotan yang empuk, memejamkan mata sejenak, dan menarik napas dalam-dalam. Kedamaian ini tidak datang dengan mudah. Kedamaian ini harus dibayar dengan air mata, penghinaan, rasa lapar, dan kerja keras yang tidak kenal lelah. Namun melihat kehidupan kami yang sekarang, dengan istana kokoh yang melindungiku dan masa depan yang sangat cerah membentang untuk anakku, semua pengorbanan itu terasa sangat sepadan. Aku telah mengubah sebuah kutukan menjadi anugerah yang tak ternilai. Aku telah membuktikan bahwa kekuatan seorang ibu yang melindungi anaknya tidak akan pernah bisa dihancurkan oleh keserakahan manusia manapun. Tembok baja Nyonya Sukma telah berdiri tegak dan tak tertembus. Masa laluku telah kubiarkan membusuk di jalanan tempatnya berasal. Sementara aku dan anakku akan terus melangkah maju, merangkai masa depan dengan kepala tegak dan hati yang dipenuhi oleh rasa syukur yang tidak ada habisnya. Akhir yang bahagia ini, sepenuhnya adalah milik kami berdua.